Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin middin wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan privilege, kemudahan untuk mendapatkan surga Allah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau dan juga mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan kajian kitab 10 qawaid, Asyrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs ya. Kita sudah selesai 3, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky. Sekarang kita lanjut kaidah yang keempat. Kaidah ini penting karena seringkali dalam tazkiyatun nafs ini banyak orang-orang yang ngaku-ngaku punya metode gitu, punya pendekatan gitu ya, sehingga ya kita bisa melihat banyak sekali gitu ya orang yang, atau boleh jadi kata penulisnya nanti, orang-orang sesat yang ngaku-ngaku punya cara khusus untuk bisa dekat dengan Allah ya. Itu contoh misalkan di Turki itu kan ada satu sekte ya, kalau mereka zikir itu membentuk lingkaran. Kalau udah lihat dari atas indah, tapi pertanyaannya apakah itu tazkiyatun nafs yang dicontohkan Rasul? Kan gitu, itu penting ya begitu. Karena menurut penulisnya, kaidah yang keempat yang penting adalah ittikhadul uswah wal qudwah. Kita harus menjadikan contoh dan teladan itu dari Rasul gitu. Kita tidak boleh sembarangan mencontoh, mengikuti orang-orang dalam mensucikan jiwanya. Karena kita sudah punya teladan khusus, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul melakukan proses tazkiyatun nafs ya begitu. Qala Allahu azza wa jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul teladan yang baik, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kata beliau, hadhil ayatul karimah, ayat ini merupakan, ayat mulia ini adalah aslun kabir, menjadi pokok yang agung, fit ta'asi bir rasul, dalam hal kita meneladani Rasulullah SAW, fi aqwalihi, dalam perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa ahwalihi, dan juga kondisi-kondisi yang terkait dengannya begitu. Jadi memang tidak ada celah bagi kita kecuali hanya ikuti Rasul, termasuk dalam hal tazkiyatun nafs begitu ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang datang kepada Nabi, inna nuhibbu rabbana, kami mencintai Allah. Fa anjalallahu ta'ala hadil ayat, Allah turunkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, ucapkan oleh engkau Muhammad, ikuti aku, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Jadi cara mencintai Allah berarti mengikuti Rasul, bukan mengikuti hawa nafsu kita.
Karena orang yang paling tahu cara menempuh jalan menuju Allah ya Rasul. Orang yang paling tahu bagaimana menyucikan jiwa ya Rasulullah. Kalau ada orang-orang yang mengaku memiliki metode dan cara berbeda dengan Rasul, berarti mana yang benar? Rasul. Gitu, ya. Fattiba'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'sibi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Nah, mengikuti Rasul dan meneladani beliau adalah dalil atas benarnya rasa cinta kita kepada Allah. Li'annal ittiba wal iqtida bin nabi, karena mengikuti dan mencontoh nabi, wa sayri ala manhajihi, ala minhajihi, mengikuti metodenya al-qawim yang ajak, wa ainut tazkiyah, itu adalah inti dari penyucian jiwa. Jadi penyucian jiwa itu berarti intinya apa? Ngikutin Rasul. Nah, begitu. Wala yumkinul wusul ilaiha bighairi ma jabi Rasulullah. Dan tidak mungkin kita sampai kepadanya, kepada penyucian jiwa dengan sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasul. Gitu. Makanya mohon maaf, seringkali berseliweran terkait tazkiyatun nafs itu hadis-hadis palsu, maudhu begitu ya. Nah, itu harus kita tinggalkan. Contoh, mohon maaf, Rasulullah SAW kalau mencontohkan berzikir itu tidak banyak-banyak, bahkan cenderung Rasul itu senangnya yang simpel-simpel. Tapi bukan berarti tidak mengingat Allah terus gitu ya. Nah, contoh apa? Dalam hadis Imam Muslim kalau tidak salah, Rasul suatu saat jadwal kilir karena istrinya berapa 9 ya yang sehidup yang hidup bersama begitu ya di rumah Juwairiyah binti Jahsin, seorang wanita yang terkenal terkenal apa ibadahnya luar biasa. Rasul keluar mau sholat subuh, Siti Juwairiyah sedang berada di masjidnya. Masjid itu tempat khusus untuk sholat di rumah. Memang itu juga sunnah ya, kalau memiliki rumah luas ada apa? Ada musolanya gitu ya, di dalam rumah. Untuk siapa? Untuk perempuan sholat atau untuk bapak-bapak sholat sunnah gitu ya, itu. Nah, Siti Juwairiyah itu di situ sholatnya. Beliau tidak mengikuti Rasulullah ke masjid gitu. Lalu Rasulullah sholat berjamaah subuh. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah itu sekitar duha. Kita duha jam berapaan? Jam 8 sampai jam 9, jam 9. Ya. Lalu Rasul mendapati Siti Juwairiyah masih berzikir. Ya. Ada ibu-ibu yang zikirnya sampai jam 9 di sini? Atau bapak-bapak ada? Gitu ya. Apa kata Rasulullah? Mau tidak aku tunjukkan kepada kamu 4 kata diulang 3 kali, maka pahalanya sama dengan kau zikir dari tadi sampai sekarang. Kata Rasul, ucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinat arsy wa midada kalimati. Berarti seolah-olah Rasul itu senangnya yang simpel-simpel. Nah, gitu. Contoh, zikir pada sholat subhanallah berapa kali? 3. Kalau lagi nyantai ya Pak. Kalau sibuk 10. Nah, gitu. Jadi Rasul mencontohkannya simpel-simpel. Nah, begitu. Tidak harus ribuan gitu kan gitu ya. Gus Baha kalau nggak salah mengkritik juga tuh yang ribuan-ribuan itu kalau nggak salah dalam salah satu ceramahnya. Karena Rasul itu senangnya yang simpel tapi penuh penghayatan. Kalau kita kan ngejar banyak. Banallah gitu ya. Lakbar gitu kan itu. Padahal harusnya subhanallah gitu ya. Betul? Nah, contoh Rasul itu simpel Pak Ibu semuanya. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Kata Allah, Allah memiliki nama-nama indah, silakan berdoa dengannya. Rasul tidak mencontohkan kalau mau jadi pejabat ya Aziz 100.000 gitu kan. Nggak ada tuh. Tapi memperbanyak ya Aziz silakan. Itu tidak dilarang, tapi harus menargetkan sekian ribu, sekian ratus hari ini itu harus berdasarkan dalil, gitu.
logikanya pakai logika obat. Nah ini yang salah kaprah. Ustadz, kan obat juga bisa menyembuhkan kalau apa? Kalau kadarnya pas, dosisnya tepat. Bapak mohon maaf makan obat, dosisnya terserah Bapak. Kira-kira apa yang terjadi? Koit bu ya, meninggal. Mohon maaf, gara-gara apa? Dosisnya berlebihan. Sama aja baca Quran juga, sama aja zikir juga. Makanya harus ada, gitu ya, harus ada dosis. Jadi baca surat Al-Baqarah malam Selasa ayat ini sampai ayat ini, malam Rabu ayat ini sampai sini, malam sampai sini. Itu dosis yang tepat. Yang ngajarin siapa? Tidak ada dari Rasul ngajarkan begitu. Rasul baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak boleh kurang dari 3 hari untuk khatamnya. Kan gitu kata Rasul. Tidak ada dosis-dosis khusus. Terus kalau orang mengatakan boleh saja ulama dapat ilham dari Allah, berarti agama nggak selesai di zaman Rasul. Padahal kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Urusan agama sudah selesai, sudah sempurna. Ikuti aja bagaimana Rasulullah SAW. Itu yang paling tepat, gitu ya itu. Makanya lihat, kata beliau nih, mohon maaf. Wa yuhdithu aimatud dhalal fi kulli zaman turuqan munqaratan yud'a fiha anha tuzakkin nufus. Banyak imam-imam yang sesat di setiap zaman membuat jalan-jalan metode-metode baru yang munkarah, yang mungkar. Ya. Yuda'a dan yuda'a, didakwa atau dianggap gitu ya. Ini adalah merupakan cara untuk menyucikan jiwa. Wa tuhadzibul qulub, melembutkan hati. Wa tuqawwi silata billah, menguatkan hubungan dengan Allah. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan hal-hal yang lainnya, klaim-klaim yang banyak begitu yaitu. Wa yusuna bil inqita' 'anil jamaati, dan mereka berwasiat untuk memutuskan diri dari kelompok wal khulwah, dan khulwah menyendiri fi amakin mudlimatin, di tempat-tempat yang gelap. Ya. Wa tirdad adkar khasah, dan mengulang-ulang zikir-zikir khusus. Wa alfadin muayyanatin, lapad-lapad tertentu. Yuz'am annaha tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufus. Nah, dan itu dianggap bahwa hal tersebut bisa menyucikan, melembutkan, dan mendidik jiwa. Ila ghairi dzalika minad da'awil batilah, dan lainnya merupakan pengakuan-pengakuan yang batil, begitu ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu semuanya. Kalau khulwah Rasul ngajarkan tidak? Khulwah Rasul ngajarkan tidak? Ngajarkan, i'tikaf namanya. Maka i'tikaf kita juga sebenarnya Pak, mohon maaf, butuh diluruskan menurut Ustaz itu. I'tikaf itu nggak perlu ada kajian. Kalau kajian tidak ada i'tikaf, bukan i'tikaf namanya. I'tikaf itu adalah memberikan waktu kita untuk Allah, kita dengan Allah, nggak perlu ada kajian. Kalau kajian mah bukan i'tikaf, belajar itu namanya. Paham Bapak Ibu semuanya? Di kita makan Ustaz biar nggak bosan. Nah itu tantangannya i'tikaf khulwah, itu bosan. Makanya Bapak Ibu semuanya kalau mau i'tikaf siap bosan. Nah lawan rasa bosan itu dengan apa? Bagaimana orang rindu? Kalau orang rindu dengan Allah diganggu nggak mau Pak. Betul tidak? Nggak mau diganggu. Saya sedang asik dengan Allah. Ini mah enggak, kajian dari pagi sampai malam. Subuh ada subuh tidur. Itu bukan i'tikaf, itu mah kajian Islam intensif. Gitu Pak. Ya cuma di masjid tempatnya. I'tikaf itu, mohon maaf Pak, para sahabat tahu nggak Rasul sholat malam ketika i'tikaf? Tidak. Dan kalau Rasul sholat malam, para sahabat ikutin di belakang. Berarti Rasul sholat itu di tempat yang tertutup, tidak kelihatan oleh yang lain, dan tidak ngobrol. Rasul hanya datang ketika sholat berjamaah, udah. Malam diserahkan masing-masing. Kalau di kita i'tikaf teh jadi acara teh rame ya Pak, gitu. Ya betul tidak? Nah berarti harus dirubah tuh i'tikaf model-model begitu. Itu bukan khulwah yang dicontohkan. Padahal khulwah itu yang dicontohkan itu i'tikaf 10 hari, betul-betul Pak. Kita nggak kenal dengan siapa di kanan dan di kiri kita, kita hanya mengenal dengan Allah yang menciptakan kita.
Diem, zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, gitu aja terus. Khusus di 10 hari terakhir Ramadan, itu aja. Gitu. Kita mah itikaf teh ngejar tempat yang rame, Pak. Rame banyak kegiatannya. Betul? Wah, di sini mah cenah kegiatannya banyak ustad-ustad yang isinya. Mah berarti pada kajian intensif, Pak. Gitu ya. Itu. Karena Rasul nggak mencontohkan begitu kan. Ustad, mohon maaf, tunjukkan dalil ke ustad kalau ada. Bahwa ketika Rasul itikaf, Rasul ngasih ceramah gitu. Padahal waktu yang terbaik, betul tidak? Para sahabat ngumpul semua. Makanya tidak semua sahabat itikaf, Ibu, semuanya. Hanya sedikit sahabat yang itikaf itu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang memang harus kita nyiapkan waktunya khusus. Mending semalam aja, Pak. Seperti seorang sahabat kan itu kerjaannya itu pagi-pagi. Jadi Bapak kalau mau itikaf sehari itu asar masuknya, Pak. Nanti subuh pulang. Tapi Bapak nggak ngobrol, diem, cicing gitu ya. Ya mah tidur ya gitu. Diam aja gitu, set gitu ya. Itu. Nah, itu. Tapi tidak harus juga seperti, mohon maaf, suluk. Nah, kita kan suka ada suluk, mohon maaf ya. Suluk itu masuk karena kandang ayam, Bu. Plek, diam. Gitu. Itu biasanya suluk itu begitu. Enggak begitu juga. Ya gitu. Baik. Ya. Dikirnya gimana Ustaz? Bebas dikir mah. Ya, tidak ada aturan harus ini, harus itu. Kecuali memang zikir pagi, zikir petang. Nah, itu ada contoh dari Rasul, itu yang diutamakan gitu. Ya, gitu, itu. Baik. Yaqulul Alama Ibnul Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Nah, penyucian jiwa itu lebih sulit dari mengobati badan kita, fisik kita, dan lebih berat. Paman zakkan nafsu birriyadhah wal mujahadah wal khulwah. Perhatikan. Barang siapa yang menyucikan jiwanya dengan riyadhah. Bahasanya riyadhah, ya. Bahasa kita terjemahnya apa riyadhah ya, Pak? Olahraga. Tapi kalau riyadhiyat matematika. Gitu ya, karena banyak latihan ya. Riyadhah latihan, wal mujahadah, mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh begitu ya. Wal khulwah, dan khulwah tadi mengasingkan diri. Allati lam yaji biha Rasul, yang Rasul tidak mengajarkannya kepada kita. Huwa kal marid, itu seperti orang yang sakit, alladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi, yang mengobati penyakit dengan otaknya sendiri. Wa aina yaqra'uhu min ma'rifati tabib. Kira-kira apa? Kalau orang nggak tahu ilmu kedokteran dengan dokter, posisinya gimana dia? Mana lebih utama? Kalau kita sakit ke dokter apa ke pikiran kita sendiri? Ke dokter. Giliran sakit ke dokter, giliran beribadah pakai logika kita. Nah, itu yang salahnya gitu maksudnya. Karena kan jiwa ini sakit, butuh diobati, datangnya sama siapa? Sama Rasul. Gitu. Yang diajarkan Rasul itu yang paling tepat. Farrusulu atibbaul qulub. Nah, katanya. Semua Rasul adalah dokter-dokter hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa sholaiha ila min tariqihim. Tidak ada jarak untuk menyucikannya, memperbaikinya kecuali dengan cara mereka, wala aidihim, dan oleh mereka. Wa mimahdil inqiyadi wa taslim, dan dengan betul-betul memberikan ketertundukan, kepatuhan ya kepada mereka. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi memang aneh gitu Bapak Ibu semuanya. Para nabi yang seharusnya merupakan dokter-dokter terbaik untuk menjadi penyembuh tanda kutip ya, yang merawat jiwa kita, itu diabaikan dan orang lebih mengedepankan apa? Pikirannya sendiri gitu. Itu. Wa aidan fajami'ul a'mal allati laisa 'alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amal yang tidak ada perintah dari nabi, mardudatun ala sahibiha, akan tertolak bagi pelakunya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka itu tertolak. Ay mardudun ala sahibihi, tertolak untuk pelakunya. Jadi sudah sangat tegas ya. Qala Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar. Rasul adalah mizanul akbar.
timbangan terbesar, benchmark utama, mungkin bahasa terjemah kita sekarang. Ya. Fa'alaihi tu'radul asya, maka segala sesuatu itu dibandingkannya ke Rasul, benchmarknya ke Rasul langsung. Ala khuluqihi, kepada akhlak beliau, wasirati kepada sirahnya, wahadi kepada petunjuk beliau. Pama wafaqaha fawal haq, yang sesuai dengan itu semua berarti itulah benar. Wa ma khalafa fawal batil, yang menyelisihinya berarti batil. Gitu. Jadi benchmarknya ke Rasul, Pak. Salatnya benchmarknya ke Rasul, saumnya benchmarknya ke Rasul, semuanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Begitu. Walihada wajib 'ala man arada tazkiyatan nafsihi. Nah, ini quote-nya penting nih, Pak. Oleh karena itu wajib bagi orang yang bermaksud untuk melakukan penyucian jiwanya an yujahida nafsahu ala tiba, mujahadah dirinya untuk mengikuti Rasul, karena itu teh berat, tidak semua orang siap. Kadang menurut dirinya mah perasaan lebih enak begini nih ya gitu. Perasaan, Pak. Padahal Rasul nyontohnya begitu. Kita inginnya begini. Mana yang kita contoh? Rasul harusnya. Ya, begitu gitu ya. Waliq tidak mencontoh wa ta'asi meneladani bir Rasulullah SAW. Wal hadar minal muhdatsati wal mukhtara'at. Nah, dan hati-hati dari hal-hal yang baru yang diciptakan. Wa tara'iq al mubtadi'at. Nah, metode-metode mubtadi yang dibaru allati yadai arbabuha anha tuzakin nufus, di mana para pembuatnya gitu ya mengklaim bahwa itu bisa menyucikan jiwa. Gitu, Pak. Makanya harus hati-hati ya, begitu. Baik, itu kaidah yang keempat. Jadi menjadikan Rasul sebagai teladan dalam proses penyucian jiwa kita, karena Rasul adalah ainut tazkiyah, inti penyucian jiwa itu ada pada itu, gitu ya, itu. Jadi kalau ada orang aduh merasa enak dengan ini, hati-hati, Pak. Itu teh hati-hati. Ya, karena kalau tidak mengikuti Rasul dan menganggap lebih penting yang dia lakukan, nah itu bahaya itu, ya begitu bahaya. Yang kelima, at-tazkiyah itu intinya takhliyah, mengosongkan, wa tahliyah dan mengisi. Mengosongkan dan mengisi. Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin nanam misalkan padi, apa yang dilakukan pertama kali oleh kita? Mengosongkan lahan, betul tidak? Mengosongkannya, kemudian ngagaru gitu ya, ngawuluku gitu ya, sampai rapi, beres, tidak ada gulma-gulma, baru kita tanami. Sebab buat apa kita menanami tanaman kalau di sekelilingnya masih banyak gulma, Pak? Tidak akan pernah tumbuh dengan baik, bahkan yang terjadi akan mati. Penyucian jiwa juga mirip gitu, Pak. Yang sering dilakukan oleh kita adalah kita ingin menyucikan jiwa, tapi yang kotor-kotornya kita tidak bersihkan. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Kenapa kalau mau sholat kita wudhu dulu? Membersihkan apa? Fisik, betul tidak? Tapi hakikatnya kan membersihkan apa? Jiwa juga. Gitu Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Makanya mohon maaf, bagaimana mungkin sholat kita khusyuk kalau hati kita masih penuh dengan iri, dengki. Kira-kira bisa nggak kita khusyuk? Moal. Gitu Bapak Ibu semuanya, ya. Gitu. Inna haqiqat tazkiyah, sesungguhnya hakikat dari penyucian jiwa adalah takhliyatun nafsi awalan, mengosongkan jiwa pertama kali. Bitathiriha, dengan membersihkannya an radaili wal ma'asi, dari hal yang hina dan kemaksiatan, wal dunub dan dosa-dosa. Summa tahliyatuha, kemudian mengisinya ba'da dalika, dengan setelah itu bi fi'li taati wal qurbat, dengan melakukan ketaatan dan hal-hal yang mendekatkan diri dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, walaupun ini ayatnya tentang zakat tapi mirip, Pak, lihat. Khud min amwalihim, ambil dari sebagian harta mereka, sedekatan zakat. Tutahhiruhum, engkau membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka biha, dengan zakat tersebut. Washolli alaihim, dan doakan mereka. Faqalu ta'ala tutahhiruhum, membersihkan, fi isyaratun, ini isyarat ila maqamit takhliyati, kepada maqam takhliyah, pengosongan, anit sayyiat, dari yang buruk-buruk, bitathhirihim minadunubi, dengan membersihkan mereka dari dosa dan dosa. Nah gitu, Pak. Jadi tutahhiruhum itu gitu Bapak Ibu semuanya.
Ya, itu. Wa qauluhu ta'ala wa tuzakkihim isyaratun ila maqamit tahliyah. Itu isyarat maqam tahliyah. Bil fadaili dengan hal-hal yang utama wal hasanat dan kebaikan. Wa taqdimut tathhir ala tazkiyati. Nah, mendahulukan membersihkan daripada mensucikan itu mimbabi taqdimit takhliyati ala tahliyah. Itu adalah bab mendahulukan mengosongkan daripada mengisi gitu. Jadi harus membersihkan dulu, mengosongkan dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, pala Buddha musti liman arada tazkiyatan nafsihi, bagi orang yang menginginkan kesucian jiwanya, an yukli'a awalan, dia melepaskan diri pertama kali anid dunubi, dari dosa wal atham, dan kesalahan-kesalahan allati tubsidul qalba, yang merusak hati. Karena yang merusak hati itu apa? Dosa Bapak Ibu semuanya. Sok we. Betul Pak? Contohnya apa sih benchmarknya Bu? Ibu Bapak semuanya cok bikin praktek masing-masing ya. Bagaimana Ustadz? Prakteknya gini Bapak Ibu semuanya. Sebelum tidur berbuat dosa. Nonton ya Pak. Nonton YouTube. Pasti bangun susah. Walaupun dipasang waker banyak juga Pak. Tapi sebelum tidur Bapak zikir, Bapak baca Quran, Bapak nggak usah pakai weker. Bapak cuma niat aja, jam 4, misalkan jam 3 saya mau bangun. Dibangunkan tidak oleh Allah? Dibangunkan. Kenapa dibangunkan oleh Allah? Mudah, karena nyambung hati kita Pak. Tapi ketika mohon maaf berbuat dosa, hatinya kotor. Walaupun weker hiji, weker dua, weker tilu teh, jam tilu kayak nyala kendala paru mendala ke setengah opat. Itu tidak? Nanti setengah opat weker bunyi deh, kayak setengah opat saparapat gitu ya, tambahan saparapat. Nanti weker terakhir tos komat di masjid. Karena 12. Betul tidak? Nah itu, takhliyah dulu, maka bersihkan dulu, istighfar. Makanya kalau mau tidur istighfar, tobat gitu Pak. Ya Allah ampuni dosa abi ya Allah. Mudah-mudahan kin subuh bangunkeun ya Allah tiasa tahajud. Dibangunkan oleh Allah Pak. Sok aja. Enggak perlu digeprak-geprak kita Pak. Ya, nggak perlu weker Pak. Bahkan dengan weker Bapak dulu yang bangun. Betul tidak? Ting. 5 menit di pareman ya. Karena kita sudah dibangun. Ya, kenapa? Karena dibangun oleh Allah hati. Kalau hati sudah bangun, gampang mata dan telinga Bapak. Yang repot Pak kalau mata udah benta, telinga udah mendengar, hati udah belum bangun. Kita lihat namanya tabok. Gitu sering kita, betul tidak? Nah itu Bapak Ibu semuanya. Sebabnya apa? Takhliyahnya belum maksimal. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Itu. Makanya dulu mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan ya, bisa iktikaf di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya. Amin. Mudah-mudahan. Ada kisah Pak, mohon maaf. Ada kakek-kakek cacat tapi sholatnya berdiri lama Pak. Padahal tidak megang apa sebelah. Ada pemuda sholat itu kan seperti kita kelihatan gitu ya. Terus pemuda itu nanya sama si kakek, kenapa kakek mah bisa khusus sholatnya, saya mah tidak bisa. Kamu sholat dengan fisikmu, aku sholat dengan hatiku. Kalau sholat dengan hati mah kuat berdiri lama. Kalau kita sholat dengan fisik Pak, nggak akan bisa lama Pak. Betul tidak? Ya, makanya sebelum masuk Ramadan tobat lah semuanya ya, biar taraweh teh kuat lami sadayana ya, gitu. Jadi kalau tarawehnya pendek-pendek keneh wae, berarti naon eta Pak? Nah, berarti takhliyahnya belum maksim. Da bade dipelakan kumaha Pak? Betul tidak? So, Bapak bagaimana mau bisa menanami tanah dengan tanaman yang bagus kalau tanahnya masih banyak gulma? Ramadan teh mohon maaf banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita, tapi mohon maaf hati manusia masih banyak gulma, maksimal tidak? Hente, akhirnya Ramadan teh ngudak-ngudak takjil, ngudak-ngudak iftar jama'i gitu kan, ngudak-ngudak THR. Kenapa? Karena masih aya gulma dina hati Bapak Ibu semuanya. Makanya perbanyak istighfar dan tobat dari sekarang. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita supaya kita bisa menikmatin gitu Bapak Ibu semuanya ya. Baik. Wa tahjibu anhu nurul hidayati wal iman. Nah, dosa itulah yang menghijab ya dari kita, dari manusia itu apa? Dari hati apa? Cahaya petunjuk dan keimanan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, lihat Bu.
ida akhta'a khati'atan, apabila berbuat dosa, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, di hatinya akan ada satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a, kalau dia sadar gitu ya, kemudian wastaghfara, istighfar, wataba, dan taubat, suqila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Seperti ibu ngabersihan katel. Jadi herang deui begitu ya itu. Wa in ada, dan jika dia mengulang lagi, zida fiha, akan ditambahkan titiknya dalam hati. Jadi kalau taubat mah dihapus, kalau berbuat dosa mah titiknya semakin nambah. Hatta ta'lu qalbahu, sampai nanti titik hitam itu menutupi seluruh hatinya. Wa huwa ran, inilah ran. Alladzi dzakarallah, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, kalla, sekali-kali tidak, bal, bahkan rana ala qubihim, ada penutup kepada hati mereka, makanu yaksibun, apa yang mereka perbuat. Jadi yang menutup hati itu apa? Dosa, kesalahan kita, kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, itulah yang menutup hati kita, Bapak Ibu semuanya. Tsumma yujahidu nafsahu al-istiksari minas sholihat, kemudian setelah itu baru dia memperbanyak, mujahadah dirinya untuk memperbanyak ibadah amal soleh allati tazku biha nafsu, yang akan menjadikan jiwanya bersih. Kama qala ta'ala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Ibu bapak semuanya begini, kalau coba Ustaz menyimpulkan ya, tahliyah itu posisinya kita Pak. Tahliyah mah Allah Pak membimbing kita. Bapak bersihkan aja diri kita dari dosa, nanti Allah akan membimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, gitu. Insya Allah. Nah, masalahnya tahliyah ini Bapak Ibu semuanya itu bukan perkara mudah. Istighfar juga gampang, taubat juga mudah, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu semuanya, banyak di antara kita itu dia nggak tahu dosa naon, kesalahan naon, dan merasa benar weh. Betul tidak? Makanya kata Ustaz juga, Ibu Bapak semuanya, istighfar yang indah itu yang Rasul ajarkan ketika apa? Ketika sujud. Apa doanya Pak? Yang bisa jawab dapat kopi satu segelas lagi itu. Allahumma gfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hafal Ibu? Bapak? Diajar naon wae atuh? Enggak, eta Ustaz, mohon maaf. Itu sering dilupakan diajar oleh ajengan ustaz-ustaz teh. Eta teh penting, Pak. Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku kullahu semuanya. Diqqahu yang lembut, ya Allah. Dosa-dosa kecil yang kita nggak sadar ya teh dosa gitu Pak. Betul tidak? Betul Pak Risi? Ya kan? Dosa-dosa yang kita nganggap itu teh sudah bukan dosa lagi. Diqqahu, saking apa? Lembutnya gitu. Wajillahu yang gede-gede, yang kita tahu itu teh dosa. Wa awalahu yang dulu ya Allah. Ketika SMP, SMA, kuliah, kerja awal. Nah, bangun bisnis pertama kali, bangun kerja pertama kali banyak dosa, nyuap lain sebagainya. Wa akhirahu yang barusan ya Allah sebelum saya sholat ya Allah. Dosa apa? Dosa suudzon sama Allah, nggak ngampuni dosa kita misalkan. Wa alaniyatahu, dosa yang orang juga tahu saya berbuat dosa itu ya Allah. Wa sirrahu, dan dosa yang engkau tahu ya Allah saya berbuat dosa itu. Semuanya apa? Hafal? Allahumma gfirli dzanbi kullahu. Nggak usah ditulis Pak, kata Google lah ya. Ya, tapi di Google tara diapalkeun eta masalahnya kita teh. Allahumma gfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Bu, kenapa Bu? Kecepatan Ustaz? Allahumma gfirli dzanbi kullahu. Pakai kaf ya, jangan pakai kof ya. Kullahu. Karena orang Indonesia itu suka aneh Pak. Toko bakoroh, barokoh. Jadi barokah jadi pakai kof gitu ya.
Kata Ustadz ya, ini mau beritahu ke tukaunya salah kata Ustadz ya. Kumaha caranya ya itu. Jadi barokoh. Jadi doanya teh salah Pak. Barokoh mah teh diinjekkan wae ku sapi gitu. Ya karena kan barokah. Barokah mah kaf. Ieu mah barokoh. Ku qaf. Barokoh teh kan mohon maaf. Barokah itu artinya kilat ketang mohon maaf. Ya, jadi kilatan wae gitu ya. Itu. Harusnya kan barokah pakai kaf ya. Nah itu. Makanya kullahu pakai kaf ya. Diqqahu, nah itu baru qaf. Diqqahu wajillahu. Jim ya. Diqqahu wajillahu. Wa awwalahu wa akhirahu. Awal dan akhir itu bahasa Indonesia ya. Wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu ya itu. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu doa zikir bagusnya dibaca ketika sholat malam itu teh. Sujud di sholat malam itu aja dibaca. Ya, baik setelah ditambah subhana rabbiyal a'la atau hanya itu saja yang kita baca. Ya, gitu. Nah, karena kan wabil ashari hum yastaghfirun itu. Yastaghfirun itu kata para mufassir itu yusallun, bersolat tapi di dalamnya banyak istighfar. Kapan? Sujud. Dan ketika ruku ya, dan sujud ini doanya. Baik. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah berkata, mohon maaf. Fatazkiyatu, tazkiyah wa in kana asluhan nama, walaupun asalnya adalah tumbuh barokah dan ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ya, jadi disebut tazkiyah itu kan itu Pak, tumbuh berkah atau tambah kebaikan. Fa innama hanya saja tahsulu itu akan berhasil, akan terwujud biizalati syarri, dengan menghilangkan keburukan dulu. Jadi tidak mungkin tazkiyah itu ujug-ujug gitu Pak, tapi harus dilakukan dengan menghilangkan keburukan. Falihada sara at-tazakki, maka tazakki proses penyucian jiwa itu yazmau hada wahada, mengumpulkan antara ini dan itu, artinya antara takhliyah wa tahliyah gitu ya. Kan tazkiyah itu yang kebayang itu kan rajin sholat, rajin tahajud gitu ya, rajin saum gitu. Tapi sebenarnya harus dimulai dengan takhliyah dulu, pengosongan. Ya, gitu ya. Pembersihan dari hal-hal yang merusak ya, dari dosa dan kemaksiatan. Qala Ibnu Sa'di rahimahullah, inda qouli ta'ala balillahi yuzakki may yasha. Akan tapi Allah akan menyucikan orang yang Allah kehendaki, ai bil iman, dengan memberikan keimanan, wal amali soleh, dan amal soleh. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang melakukan kebaikan itu karena Allah pilih gitu Bapak Ibu semuanya. Makanya tadi kata Ustadz, tazkiyah itu urusan Allah, urusan kita di mana? Takhliyah. Tahliyahnya kuat, nanti tazkiyahnya insya Allah akan dibimbing oleh Allah mudah. Tapi kalau tahliyahnya nggak maksimal, nanti tahliyahnya itu nggak optimal juga, gitu Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana orang pun dan Bapak Ibu semuanya ya, orang Ustadz sering mengatakan begini, Bapak, kalau Bapak diundang, undangannya itu makanan kesukaan Bapak semua, tapi Bapak punya penyakit sariawan, kira-kira dinikmati mual tah? Makanya ngaya semur jengkol, pais gurame, pada dituum, nasi liwet, sambal hejo, sebatkan lah karasap sadayana, gitu ya, betul tidak? Nah, gitu. Tapi Bapak punya penyakit naon? Sariawan. Bapak jangan nikmati dulu makanan itu, nggak akan nikmat Pak. Apa yang harus dilakukan? Obati dulu sariawannya. Baru setelah itu Bapak akan menikmati apa yang Bapak makan. Nah seperti begitu mungkin. Gambaran paling mudah memahaminya ya, begitu. Baik. Bittakhali, nah dengan menghilangkan anil akhlaqir radilati, akhlak-akhlak yang buruk, wa tahali bisifatil jamilati, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia. Gitu Bapak Ibu semuanya. Itu kaidah yang keberapa? Kelima, yaitu tazkiyah itu takhliyah wa tahliyah, mengosongkan, mengisi, mengosongkan dari dosa, kemaksiatan, mengisi dengan amal soleh. Posisi mengosongkan itu kita nih Bapak Ibu semuanya harus maksimal banget. Lalu nanti mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Itu ya itu. Baik. Makanya Bapak Ibu semuanya kalau hese apapun teh yang lakukan pertama istighfar, tobat terus. Itu. Asa tunduh-tunduh teh baca Quran teh. Berarti apa? Istighfar. Oh, jangan-jangan siang ini dosa mata saya banyak banget. Jadi baca Quran sehalaman langsung lep gitu, Pak.
Cepet tidur. Orang baca Quran teh bentak gitu Pak, ya. Karena neraka iman langsung lep gitu ya. Berarti kita istobat ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, gitu ya, itu. Bukan ngambil rohto Pak gitu ya, di rohtoan itu bagus Pak di rohtoan itu. Tapi yang paling tepat rohtonya apa? Rohto. Nah, rohto kita beristighfar dari dosa mata kita, gitu ya itu. Baik. Sok ibu punten, ningalian diskonan we Bu. Eta teh mubah Bu, tapi ibu ningalian diskon terus. Terus kabayang wae dina emutan, terus dina mata teh seperti menggelayut tadi diskon teh. Kira-kira baca Quran semangat moal. Moal. Betul? Itu gambaran itunya Ibu semuanya. Betul tidak? Itu aja ya, itu. Baik. Kaidah ke-6 Ibu semuanya. Iglaqul manafid allati takhruju bil insan anit tazkiyah. Atau allati tukhriju bil insan anit tazkiyah ya. Menutup semua celah-celah ya betul ya. Yang akan mengeluarkan manusia dari penyucian jiwa. Wa tub'iduhu dan menjauhkannya anil fadilati dari keutamaan, wa tuqiuhu fil radilati dan menjatuhkannya kepada kehinaan. Gitu ya. Jadi menutup semua celah-celah yang bisa menyebabkan manusia keluar dari proses tazkiyah, penyucian jiwa, menjauhkannya dari sikap yang mulia dan menjatuhkannya kepada kehinaan. Nah, Bapak Ibu semuanya. Fayahtajul abdu, seorang hamba butuh hajatan masah, kebutuhan yang sangat penting sekali, ila iglaqil manafidil lati tudannisun nafsahu, untuk menutup semua celah-celah yang akan mengotori jiwanya, wa tudasihi. Sama itu ya, mengotori ya jiwa ya begitu ya. Wa qad duriba lana fi sunnati matsal, dan Rasul pernah membuat sebuah contoh ya, sebuah tamsil. Yubayinu khuturata ulujil abdi pima yudai alaihi dinahu. Ketika seorang, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, masuk kepada hal-hal yang bisa menyia-nyiakan agamanya. Hadisnya panjang, lihat Bapak Ibu semuanya. Daraballahu, Allah membuat perumpamaan, siratan mustaqiman, jalan yang lurus, wa ala janbatai sirat, di dua sisi jalan itu suron, ada dinding Pak. Jadi kebayang Pak, ada jalan, di dua pinggirnya ada apa? Ada dinding. Nah gitu ya itu. Pihima abwabun mufattahatun. Nah dinding-dinding ini ada pintu-pintunya banyak. Dan pintunya apa? Terbuka. Wa alal abwabi suturun mirkhah. Pintu-pintu itu biasanya zaman dulu pintu itu ada apa Pak? Ada kain. Kain tipis, dari luar tidak bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Betul? Kayak kita di rumah gitu dah, itu ya. Wala babis sirat, di pintu jalan sirat tadi, da'in. Ada seorang penyuruh yaqul yang mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'a, masuk ke jalan semuanya. Ayo masuk, tempuh jalan ini. Wala tata'arraju wala saqluaqliuk. Jangan suka lihat kiri, lihat kanan, gitu betul tidak? Ah, gitu. Jangan kau memalingkan begitu. Lu lihat itu. Gitu ya. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Dan juga ada penyeru di atas jalan, di atas sirat. Nah. Faida arada yaftah syai'an min tilkal abwab. Apabila dia bermaksud membuka sedikit dari pintu-pintu itu, manusia kan suka penasaran, Pak, betul tidak? Sok Bapak jalan. Kemudian ada tadi pintu-pintu yang ditutup oleh apa? Oleh kain itu. Apa yang dilakukan manusia? Biasanya ingin nongol Pak. Penasaran. Betul tidak? Nah, gitu ya. Qala waihak, celaka kamu, la tabtahi. Jangan kau buka itu kainnya. Fa innaka in tabtahu talijhu. Kalau kau membukanya kamu akan masuk ke dalamnya. Perhatikan baik-baik. As-sirat al-Islam. Sirat itu adalah Islam. Ya, jalan itu adalah Islam. Wasuran, dinding di antara dua jalan, tepian jalan itu adalah apa? Hududullahi, batas-batas Allah. Batas-batas Allah yang tidak boleh kita langgar. Wal abwab, pintu al-mufattahah yang terbuka, maharimullah, apa yang Allah haramkan. Wadhalika da'i, dan yang penyeru tadi, ala ra'sis sirat, yang berada di ujung jalannya itu adalah kitabullah, kitab Allah. Wada'i min fawqis sirat, yang di atas itu adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim,
Nasihat dari Allah yang Allah hujamkan dalam setiap hati muslim. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan buka celah sedikit pun orang terjerumus kepada kemaksiatan. Sebab kalau terbuka, masuk dan susah keluar. Ingat Bapak Ibu semuanya, ujung-ujung orang teh berbuat dosa Bapak Ibu semuanya. Itu prosesnya itu bisa tahunan. Betul tidak? Mungkin bisa dia tahunan Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Mungkin ada yang harian, ada yang bulanan gitu ya. Prosesnya, percepatannya tergantung apa? Tergantung bagaimana pertahanan orang itu Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan coba-coba sekali menyingkap. Yang terjadi apa? Flap. Ya betul. Orang kalau sudah ngelihat kemaksiatan Bapak Ibu semuanya, kabita masuk, sudah lupa ini teh. Lupa jalan Islam teh. Pada ini teh yang benar ini. Gitu Bapak Ibu semuanya. Betul? Contoh Bapak Ibu semuanya. Orang yang tahu khamr itu haram, dia nyobaan dikit, lama-lama apa? Terjerumus. Padahal yang halal masih banyak, ya betul tidak? Tapi dia terus saja menikmatin yang haram, betul tidak Bapak Ibu semuanya? Orang yang selingkuh, itu ujug-ujug ya teteh Pak. Noel heula ningali heula, gitu betul tidak? Betul tidak? Lewat chatting, naros, Ustadz bade konsultasi, ya hati-hati dah, betul tidak ya? Ustadz kalau ada yang begitu, Ustadz langsung delete Bu. Ya. Dan itu betul Bapak Ibu semuanya. Ustadz ini jujur-jujur saja ini, betul Bapak Ibu semuanya. Pasti banyak tuh Ustadz-Ustadz begitu. Awalnya chattingan, tapi ujung-ujungnya, Ustadz kok saya nyaman dengan Ustadz, udah ya Tama. Memang gitu. Karena begitu Bapak Ibu semuanya. Tidak boleh. Ya. Makanya betul Pak, Ustadz nonton itu ya ceramah pendeta perempuan Pak. Tadi agak lucu, kata beliau begini, hati-hati bapak, ibu di kantor lah gitu ya. Kalau pulang jangan suka ngajak teman kantor, karena selingkuh itu mulainya dari ngajak teman pulang dari kantor. Niat baik itu tidak selamanya benar, maka ikuti aturan agama gitu ya. Jadi mohon maaf kan kita Pak, aduh karunyanya uang ajak gitu ya, nah mobilnya lira kosong, lumayan dapat pahala pulang ti pangaosan gitu kan, ya betul tidak? Betul tidak Pak? Semuanya betul tidak? Pulang pangaosan, ayo cenah ibu ngiring ngabi kaosan nyalira, makanya Ustadz mabuk kayak orang sombong, keun we jamaah bade mapakenan, lempeng we, kenapa? Bisi pintu setan gitu ya teh, betul tidak? Fitnah minimal mah, betul tidak? Kenapa Bu? Oh searah betul, searah gitu ya. Betul awalnya searah Pak, betul. Itu kan manafid itu begitu Pak. Jadi pintunya terbuka sedikit, lama-lama apa? Masuk dan nggak bisa keluar. Itu susahnya itu Bapak Ibu semua. Jadi jangan nganggap enteng, begitu ya itu. Karena kalau sudah masuk susah keluarnya, begitu ya itu. Ini kan kata Rasul, masalahnya bukan kata Ustadz. Ya, talijhu bahasanya tuh, talijhu. Kalau kau buka sedikit kau akan masuk. Luju itu masuk ke dalam begitu Bapak Ibu semuanya. Luju itu ya. Nah, itu ya. Bukan bahasanya bukan dahola Pak. Luju. Luju mah masuknya semakin dalam begitu itu. Qala Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, "Wa man kana fid dunya," dan barang siapa yang di dunia qad kharja anil istiqamati ala sirat, keluar dari istiqomah di jalan dalam Islam maksudnya, Papatah Abu Abal Mahari, membuka pintu-pintu yang haram, allati fi suturi sirat, yang ada pada dinding-dinding jalan, yumnatan wa yusratan, kanan dan kiri, wa dakhala ilaiha, dan dia masuk, sawaun kanat al mahari minasyahawat ay subhat, baik yang haram itu berupa syahwat atau subhat. Kalau subhat itu berarti dengan ilmu ya, pemahaman-pemahaman yang tidak benar gitu Bapak Ibu semuanya. Akhadatul kalalib allati ala dalika sirat, yumnatan wa yusratan. Maka anjing-anjing yang apa ya, yang ada di dalam itu ya, yang haram-haram tadi itu maksudnya akan membawanya ke kanan dan ke kiri. Bihasabi ma fatah fid dunya, tergantung apa yang dia buka dari dunia, min abwabil maharim, dari pintu-pintu yang haram, wa dakhala ilaiha, dan dia masuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau sudah masuk kayak keluar, kenapa? Ya dikendalikan akhirnya mah. Gitu. Maka udah
tutup pintu haramnya Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Makanya jangan suka ngajak teman lagi Pak. Awas ya. Ya begitu ya. Betul Bapak Ibu semuanya ya. Karena Ustaz harus berikan tegas ini Pak. Jangan pernah cut ya Pak. Ustaz badai ngiring, punten. Ya. Farisi abi ngiring tidak bisa gitu ya. No gitu ya. Gitu kan. Sudah gitu Pak. Ya betul ya. Karena harus begitu Bapak Ibu semuanya. Untuk kemaksiatan itu tidak selamanya niat baik itu ujungnya endingnya baik Pak. Setan itu tahu banget menjerumuskan manusia itu dengan niat baik, caranya salah. Kan niat baik Pak, cara harus baik. Ini niat baik, caranya salah. Akhirnya Pak terjerumus dalam kemaksiatan. Nah gitu ya itu. Baik. Wa minhu qaulu ta'ala. Lihat. Contohnya apa? Kullil mu'minina, katakan kepada laki-laki mukmin yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih menyucikan bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, karena Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Qala Abu Hayyan al-Andalusi, seorang pemufasir mengatakan, qaddima ghaddul basar ala hifdil faraj, mendahulukan pandangan mata dibanding menjaga kemaluan, li'an nadhar baridaz zina, karena mata itu adalah barid. Barid itu tahu Bu? Barid itu bukan dingin ya. Bukan dinginnya. Jadi yang namanya mata itu adalah barid itu kan cepat ya, seperti panahnya. Panahnya apa? Panahnya zina. Jadi anak panahnya zina itu dari mata. Gitu Bapak Ibu semuanya. Waraidul fujur. Rawa itu komandannya dosa-dosa teh itu. Ya. Wal balwa fihi asyadu aktar, dan balwa. Masalah, kemudian dosa yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan, mohon maaf, dari perbuatan zina itu adalah asyad, sangat dahsyat, wa aktar, dan basat sekali Bapak Ibu semuanya. Makanya ayat ini turun Bapak Ibu semuanya, seorang sahabat kalau tidak salah berjalan Pak. Lagi jalan gini ngelihat nugelis Bu. Begini tah. Sambil jalan dan tidak sadar di depan ada dinding Pak. Betul ya tidak Mas asbabun nuzulnya itu. Jadi pas ngaliat, kalau hidung bapak-bapak yang agak pesek mohon maaf ya, itu aman. Orang Arab bayangkan, gitu ya, sampai keluar darah, kata sahabat tersebut, aku tidak akan menghapusnya sebelum aku bilang pada Rasulullah. Turun ayat itu, kalau tidak salah. Turun ayat yang tadi, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Karena punten Bapak Ibu semuanya, walaupun pakai niqab, perempuan cantik malah beda. Gitu ya, makanya harus dijaga, begitu ya itu. Qala Syekh Sa'di, fa inna man hafidha farajahu wa basarahu. Nah, barang siapa yang menjaga kemaluan dan matanya, tahura minal khabas, akan bersih dari kotoran allati yatadanas bi ahlul fawahish, di mana orang-orang yang berbuat dosa itu mengotori dirinya dengannya. Wa zakat a'maluhu, dan amalnya akan bersih bisa babi tarkil muharram, karena meninggalkan yang diharamkan. Alladzi tatmau ilahin nafsu, yang manusia berharap untuk melakukannya. Jiwa itu kan maunya yang haram-haram, betul tidak? Tapi dia lawan, maka itu akan membuat apa? Kenyamanan, ketenangan, dan jiwanya akan bersih, hatinya akan bersih, amalnya akan bersih. Paman taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu khairan minhu, Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya, gitu Ibu semuanya. Ini kaidah Pak penting. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya. Catat Pak. Pekerjaan haram Bapak tinggalkan, Allah akan gantikan. Gitu. Apapun. Ngerokok haram, tinggalkan. Allah akan gantikan yang lebih baik gitu. Kesehatan betul ya Pak? Betul tidak? Ya, ketenangan betul tidak? Ya, gitu. Harus saklek Ustaz nih Pak beginian, mohon maaf ya. Gitu. Nah, karena lihat Bapak semuanya, walida karena min husnil Islam mil mar'i, karena ciri Islam seorang muslim Islamnya baik adalah tarku malayani, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ngerokok bermanfaat apa tidak? Tidak.
min pudulil kalam termasuk, mohon maaf di sini ya, berlebih-lebihan berbicara, wan nadhar berlebihan melihat, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Qala Ibnul Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa aktsarul ma'asi, kebanyakan dosa, innama tawalluduha, muaranya adalah min pudulil kalam, terlalu banyak ngomong, wan nadhar berlebihan dalam melihat. Betul tidak, Bu? Jawab. Kata Ustaz juga. Kata Ustaz jangan yang haram, mubah wae kalau banyak melihat mah Pak, lieur kana mastaka. Betul? Bapak mohon maaf, ada yang hobi sepeda di sini, Pak? Ada. Sok Bapak hobi sepeda. Unggah dinten ninggalian tah dina YouTube teh sepeda nu mahal, lieur kana mastaka teh. Dan ngelihat sepeda kita teh tidak ada rasa syukurnya. Urang 3 juta itu 260 juta. Karbon. Segala tidak akan mensyukuri, akhirnya stres wae, Pak. Sudah tutup mata teh ulah ningali wae batur. Padahal teh mubah lihat sepeda mah, Pak. Oh, lihat perempuan mah haram, Pak. Betul tidak? Jadi lihat perempuan mah haram, betul tidak? Kan itu tadi betul jelas. Lihat sepeda halal tidak? Halal. Ningali sepeda terus gini, Pak, betul. Ningalian manuk, hobi manuk mah, Pak. Ningalian pokoknya Mak, Bapak hobi naon tinggalian tah. Apa yang terjadi? Ngotori hati, Pak, eta teh. Minimal kita enggak mensyukuri apa yang ada. Padahal kan itu teh mubah, Pak. Apalagi yang haram. Gitu aja. Ya, itu. Wahum ausa amadakhilis syaiton. Nah, pintu setan masuk kepada manusia yang paling lebar teh pintuna teh eta, Pak. Pintu banyak bicara dan pintu banyak melihat. Fa inna jarihatihima la yamla'an wa la yasma'an. Ya, karena tidak akan pernah penuh dan tidak akan pernah bosan, Pak. Orang baru melihat dan ngomong mah, betul tidak? Gitu, makanya begitu yang terjadi. Payan bagi alal abdi an yakuna aklan kayisan, maka hendaklah kita ini menjadi orang yang cerdas, pandai, dan meminta kepada Allah sabar dan keselamatan. Wa an yaqta'u turuk al muaddiyati lidai nafsihi wa pujuriha, dan memutuskan setiap jalan yang bisa menyebabkan penyiaan jiwanya dan berbuat dosa. Padainul abdi ra'su malhi, agama hamba adalah modal pokok hidupnya. Wa fi diaihi, dan dalam menyia-nyiakannya berarti khasaratud dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Jadi agama inilah yang harusnya apa? Menjadi hal yang kita jaga. La siyama fi zamanina, terlebih di zaman kita sekarang, alladzi waqat fihil fitan, banyak sekali fitnah terjadi ala nasi bagi manusia, kawak ilmator, sebagaimana jatuhnya air hujan, begitu banyak gitu, Pak. Wan fatahat fi abwabu syubhat, dan terbukanya pintu syubhat, wa syahwat, dan syahwat, betul tidak? Sekarang mohon maaf, dengan teknologi orang bisakan apapun, ya, betul, mempertontonkan apapun, begitu kan itu? Mahadil ajihazil hadisati, dengan alat-alat yang modern seperti HP kita, wal mawakil al mashbuhah, dan tempat-tempat yang mashbuhah, di tempat-tempat yang tempat-tempat kemaksiatan lah masbuhat ya, seperti mohon penten karaoke, betul tidak? Bioskop, mawakil masbuhan gitu teh. Wal baromij al munharifah, acara-acara yang nyeleneh, betul tidak? Acara-acara yang merusak, begitu ya, di TV, sinetron dan lain sebagainya. Hatta saqat kasir minan nasi ilal ghawaya, sehingga mendorong kebanyakan manusia kepada kehinaan, kepada kecelakaan, ya, kepada kebinasaan. Wa sarafathum anil hidayati, dan menjauhkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya berusaha untuk menutup pintu-pintu. Jangan ada celah yang terbuka. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menyucikan jiwa kita, Bapak Ibu semuanya, ya. Saya kira itu saja, 3. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Bapak ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Tidak ada, Pak. Kalau Bapak tersindir bagus, berarti hati kita masih hidup, betul tidak, Pak? Dan kasih sindir mah ustad ya teh, Pak, betul, betul. Kalau tazkiyatun nafs seperti nasihatin diri kita, Pak, betul. Kalau ngajarin fikih mah saya ngajarin bapak-bapak, betul, Pak. Kalau ustad nyerangin fikih, saya ngajarin bapak-bapak, bapak belum tahu, ustad tahu, itu aja. Tapi kalau ngajarin tazkiyatun nufus dicarakan teh ustad, Pak, betul. Coba Bapak rasakan aja. Kalau ngajarin fikih itu ngajarin tahsin, orang lain kita udah tahu, orang lain belum tahu, betul tidak? Tapi kalau tazkiyatun nafsi kan kita tahu kita, betul tidak? Dan tahu kekurangan kita, dan tahu apa yang kita baca,
dan banyak nyantakan kita gitu yang harus kita perbaiki. Dan kita manusia sama Bapak Ibu semuanya, berusaha untuk sama-sama kita proses dalam perbaikan jiwa kita gitu ya itu. Jadi mohon maaf yang agak tersindir-sindir, jangan mau kajian deh lah tapi asa kasindiran wae gitu. Enggak ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap sabar untuk selamat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomah untuk menuntaskannya. Terima kasih. Berarti masih ada 4 kaidah insyaallah ya. Mudah-mudahan tamat lah ya insyaallah. Nah, ini ditamatkan 4 ya. Pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kalau berikan kesehatan kepada kita semuanya insyaallah. Terima kasih. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.